tenang. Kita belum memulai sesi foto bersama. Terpilihnya Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI membawa harapan baru bagi publik untuk membenahi sepak bola nasional yang selama ini syarat dengan persoalan kompleks. Presiden Joko Widodo berharap di tangan Erick Thohir terjadi sebuah transformasi untuk memajukan sepak bola nasional. Jokowi ingin PSSI punya peta jalan sepak bola dengan target yang jelas. Paling penting ada sebuah perubahan, ada sebuah reformasi total, ada sebuah transformasi sehingga dari kekuatan yang kita miliki, potensi yang kita miliki ini betul-betul nanti tahap demi tahap itu bisa kemajuannya kelihatan, roadmap-nya juga kelihatan, perencanaannya kelihatan. Mau apa dalam 50 tahun, mau apa dalam 25 tahun. Gebrakan baru pun telah disiapkan Erick Thohir. Menjadi orang nomor 1 di PSSI, Erick akan membenahi pembinaan liga profesional dan timnas. Apalagi menurut Erick, kualitas Liga Indonesia termasuk yang paling bawah di Asia Tenggara. Kita tidak mungkin menciptakan yang namanya timnas yang baik kalau liga kita pun dihitung salah satu yang terbawah di Asia Tenggara. Terbawah di Asia Tenggara. Nah, ini yang harus kita perbaiki ya, supaya ada kesinambungan antara pembinaan, liga profesional dan tim nasional. Pengurus baru di tubuh PSSI menumbuhkan harapan bagi klub Liga 2 dan 3 yang saat ini telah dihentikan kompetisinya. Pelatih klub Liga 2 Semen Padang FC Delvi Adri berharap kompetisi Liga 2 dan 3 kembali bergulir dengan menerapkan promosi dan degradasi. Ada kompetisi lagi untuk Liga 2 dan Liga 3. Tetapi harus ada promosi dan degradasinya. Direktur Teknik Sriwijaya FC Indrayadi berharap dengan terpilihnya kepengurusan baru PSSI, kualitas kompetisi bisa dibenahi, terutama Liga 2 yang selama ini sering dihentikan. Ya, kita harapkan memang sementara ini kita ada di Liga 2 ini ya bisa lebih baik ya, tidak seperti sekarang kompetisi kadang-kadang dihentikan, bisa dihentikan kapan saja oleh PSSI. Ya mudah-mudahan carut-marutnya kompetisi bisa diperbaiki. Klub Liga 3 Karawang United FC juga berharap kompetisi bisa kembali bergulir agar para pemain yang menganggur kembali merumput. Kita menaruh harapan besar untuk pertandingan laga Liga 2, Liga 3 ini dilanjutkan. Karena kita klub-klub ini sudah berupaya berjuang semaksimal mungkin untuk melahirkan atlet-atlet bola. Kalau sekarang kita memproduksi, ibarat produksinya kita melahirkan anak-anak yang berprestasi di bidang bola, lantas tidak ada pertandingan selanjutnya, ya mereka juga akan buntu. Harapan untuk kemajuan sepak bola nasional juga disuarakan warganet. Twitter dengan akun @juetkesuma menulis, optimis PSSI semakin baik di tangan Bapak Menteri BUMN. Akun @dewi langit ayu menyebut, congratulations Pak Erick Thohir yang telah terpilih menjadi ketum PSSI periode 2023-2027. Ayo Pak ET buat persepak bolaan Indonesia moncer hingga kelas dunia ya. Sedangkan akun @b_meng menulis, jenuh dan bosan dengan PSSI yang carut-marut. Publik ini punya harapan besar dengan adanya Erick Thohir. Harapan tentang pembenahan PSSI dan sepak bola Indonesia yang bisa berprestasi. 1 hingga 19 Maret 2023, timnas akan bertanding di ajang Piala Asia U20 di Uzbekistan. Selain tuan rumah Uzbekistan, tim Garuda Muda juga harus melawan Irak dan Suriah di grup A. Selain itu, 20 Mei hingga 11 Juni mendatang, Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dua agenda ini jadi tantangan awal Erick Thohir. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, publik sepak bola menaruh harapan besar pada nahkoda baru PSSI Erick Thohir. Apa langkah utama yang harus dilakukan untuk membenahi sepak bola tanah air? Kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Kita juga sebelumnya sudah mengundang Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa maupun Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Namun belum bisa bergabung dalam perbincangan ini. Saya ke Bung Joy. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam. Bung Joy, saya mau minta tanggapan Anda dulu. Kali ini ketum sampai waketumnya dipimpin menteri. Bagaimana Anda melihat PSSI ke depan? Pertama, terutama untuk Menpora ya, ini memalukan buat saya karena dia kan harusnya bapak dari semua cabang olahraga. Tapi dia didorong bahkan oleh Presiden untuk bisa jadi wakil ketua umum PSSI. Buat saya ini bencana bagi keolahragaan nasional. Bagi sepak bola mungkin akan ada akses yang lebih banyak, akses politik, akses finansial, tapi buat olahraga yang lain, buat saya bencana.
Dan Indonesia olahraganya bukan cuma sepak bola. Sepak bola itu lebih banyak pencitraan, bahkan pencitraan presiden pun pakai sepak bola. Dan sekarang saya berasumsi bahwa Erick Thohir sebagai Menteri BUMN akan 4 tahun. Tapi saya nggak percaya sebetulnya dia akan 4 tahun, karena dia digadang-gadang jadi calon wakil presiden untuk 2024. Jadi saya tetap skeptis ya. Ini menurut saya pengambil alihan PSSI oleh negara secara brutal, dan ini tidak baik bagi kelangsungan persepakbolaan itu sendiri, karena buat saya ini tetap hanya ajang politik, ajang pencitraan. Kalau Erick Thohir sampai 4 tahun oke, tapi kalau hanya sampai 1 tahun, kesalahan itu tidak akan bisa dimaafkan oleh bangsa Indonesia, karena itu adalah prank, adalah kibulan terbesar tahun ini. Orang-orang di pemerintahan mengambil alih PSSI hanya demi pencitraan. Tapi oke lah, kalau dia 4 tahun, saya punya keyakinan dia mampu. Karena dia kan orang yang sangat prominent, orang yang sangat berhasil dalam hidupnya, pengusaha yang sangat sukses, dia Menteri BUMN, kurang apa lagi? Ya kan, dia pernah punya klub sepak bola juga sebetulnya kan? Punya klub sepak bola walaupun dia tidak memanage lah, dia kan hanya jual beli saham. Tapi oke lah, kalau dia 4 tahun, saya yakin dia bisa. Oke. Dia bisa membenahi semua yang ada meskipun ESCO-nya tidak dia pilih. Baik. Ya, ESCO-nya yang pilih adalah para voters gitu. Oke, Bung Joy, setelah kemudian tadi Anda sempat katakan dengan dipimpin menteri dan wakilnya juga menteri, ada akses langsung untuk dunia persepak bolaan. Artinya ada harapan besar dong untuk transformasi sepak bola nasional. Anda juga melihat optimisme ke situ? Dengan berbagai syarat. Karena saya tidak melihat Jauhidin Amal itu apa sih ininya, prestasinya gitu ya. Saya nggak pernah tahu prestasinya dia jadi Menpora juga gitu. Tapi ya karena dia orang politik, dia orangnya presiden, ya akhirnya punya akses kan. Bikin DBON aja berantakan gitu. Nah sekarang dia ada di situ. Artinya kita harus menyingkirkan dulu cabang olahraga lain yang jauh lebih berprestasi. Bulu tangkis menyumbang medali emas sejak tahun 92, nggak pernah dapet tuh yang namanya Inpres dan lain-lain. Sekarang anak emasnya sepak bola. Jadi harusnya bisa kan, dengan menyingkirkan semua sinisme terhadap terhadap cabang olahraga yang lain, harusnya bisa. Karena aksesnya kan luar biasa. Jadi kalau ada Amali di situ, ada Erick Thohir, harusnya bisa lah. Cuman problemnya kan apakah mereka mengerti betul-betul masalah di persepak bolaan nasional. Kalau bicaranya hanya timnas, hanya Liga 1, Liga 2, Liga 3, menurut saya mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada sepak bola nasional. Ya, ini harusnya Ketum PSSI dan juga Waketum yang juga Menteri BUMN dan juga Menpora ini ikut bergabung di dialog kita untuk kemudian menjawab tadi keresahan Anda, Bung Joy. Tapi kemudian saya pengen sekali nih head on sama mereka gitu ya. Saya pengen berdebat gitu sama mereka tentang apa sih yang mereka pahami mengenai persepak bolaan sehingga mereka bisa punya. Sekarang kan mereka sudah terpilih, Bung Joy. Next-nya gimana? Apa langkah yang harus dilakukan pertama untuk membenahi sepak bola tanah air? Kemarin kan setelah ada kericuhan supporter tuh kemudian exco sudah mulai dibentuk. Itu cukup efektif nggak untuk langkah step pertama? Ya harusnya Mbak, kalau exco kan dibentuk lewat KLB, ya kan pemilihan itu, dan sudah terbentuklah ketua, wakil ketua, dan para exco. Tinggal sebetulnya sekarang sekjen dan para direktur-direktur profesional. Di antaranya direktur teknis, direktur pembinaan usia muda, dan lain-lain lah ya. Pokoknya yang betul-betul urusannya teknis sepak bola. Tapi persoalannya kan harus di guidance sama ketua umum, wakil ketua umum, dan exco gitu loh. Guidance-nya bukan cuma Liga 1. Guidance-nya bukan cuma Liga 2, Liga 3. Saya ibaratkan gini loh. Kita ini mau membuat bangsa Indonesia ini kelasnya kelas di universitas di Harvard, gitu ya, atau universitas terbaik. Kita bicara di level universitas terus, tapi nggak pernah ngomong TK-nya di mana, SD-nya di mana, SMP-nya di mana, ya kan? Ngomongnya kita punya universitas harus kita tingkatkan. TK-nya di mana? Anda nggak pernah ngomong usia muda ini mau diapain, ya kan? Asprof itu harus gimana memutar kompetisi usia muda, karena mau dapat student atau mau dapat mahasiswa terbaik dari mana, Anda nggak pernah bikin TK-nya, Anda nggak pernah bikin SMP-nya, SD-nya, Anda nggak pernah perhatikan. Artinya pembinaan para calon atlet dari muda ini juga harus jadi fokus PSSI gitu maksudnya?
Loh, ya jelas itu justru batu awalnya. Kalau saya jadi Erick Thohir, saya nggak mau bicara 1 tahun, 2 tahun ke depan. Saya bicaranya 50, 20 tahun ke depan seperti kata Jokowi tadi gitu loh. Saya letakkan dulu model pembinaan sepak bola nasional tuh kayak apa, grassroots-nya kayak apa, pemasalannya kayak apa, ya kan kompetisi usia mudanya kayak apa, di tingkat asprof, di tingkat komunitas tuh kayak apa, bikin modelnya, ya kan kasih aksesnya, finansialnya, politiknya, jangan ngomongin Liga 1 terus yang ada duitnya. Gitu. Bung Joy, ini kan PSSI mau membentuk badan tim nasional ya untuk mencapai target ikut Piala Dunia 2040. Anda optimis melihat ini, tanggapannya gimana Bung Joy? Omong kosong lah badan tim nasional kalau Anda nggak ngomong usia 10 tahun itu kompetisinya gimana. Mau dapat pemain dari mana? Mau naturalisasi terus kayak yang dilakukan Hasani. Itu kan memalukan, bangsa ini punya jutaan talenta bermutu tapi nggak pernah digubris dari awal. Akhirnya ketika sampai di level senior, mereka kalah bersaing dengan Vietnam, kalah bersaing dengan Thailand, kalah bersaing dengan bahkan sekarang dengan Kamboja menurut saya kita kalah gitu loh. Ya kan, karena mereka meskipun tidak serapih negara-negara Eropa, tapi komitmen mereka tentang pembinaan usia muda, tentang bagaimana mutu pelatih-pelatih di level bawah-bawah itu mereka tingkatkan, perwasitan mereka tingkatkan. Kalau ngomongnya cuma timnas terus, bahkan U20 pun salah kaprah disebut timnas kan, gitu loh. Jadi mindset mereka ini salah. Dan ini yang membuat kita ini nggak pernah maju. Tahun ini kan berapa tahun terakhir kita juara di level Asia Tenggara? 1991. Gitu loh. Bung Joy, ini malukan. Kalau kita lihat, tapi kan netizen merespon positif dengan hadirnya Menteri BUMN dan juga Menpora yang masuk ke dalam jajaran utama di PSSI sebagai ketum dan juga waketum. Artinya dengan optimisme netizen ini, bagaimana kemudian melihat gebrakan baru yang harus mereka lakukan pertama kali, paling tidak setahun terakhir lah, sampai kemudian pesta politik itu berlangsung. Kalau tadi Anda katakan ini syarat muatan politik dengan penempatan mereka. Kalau ya netizen pasti begitulah, karena sejak zaman Nurdin Halid gitu ya, masuk Edi Rahmayadi, wah Jenderal Bintang 3, ternyata enggak juga gitu ya. Masuk Iwan Bule, wah Jenderal Bintang 3, enggak juga, melelep juga gitu loh. Jadi sekarang ya gitu lagi lah, euforia lagi. Saya ingatkan, semua euforia ini harus ada basicnya. Dan kalau Anda bilang tadi ini 2 orang di pemerintahan bisa melakukan sesuatu, bisa. Kalau mereka memang komitmen dan tahu betul yang harus mereka lakukan. Jadi yang dari sisi keorganisasian, mereka harus mengubah statuta PSSI tentang pemilihan ESCO. Karena ESCO selalu dipilih oleh asprof, oleh voters yang tidak punya visi dan misi tentang sepak bola. Mereka bicaranya hanya duit. Siapa yang bisa ngasih mereka duit lebih banyak, itulah yang mereka pilih. Nah, ini harus diubah oleh Erick Thohir, oleh Zainuddin Amali, oleh Ratu Tisa, harus diubah. Mereka harus punya kemampuan untuk mengubah ADART itu, sehingga nanti yang bekerja ESCO, ketua umum mendatang adalah ESCO yang mereka pilih dan orang-orang yang benar-benar kapabel. Nggak seperti sekarang, orangnya nggak kapabel semua. Baik, terima kasih Anton Sanjoyo bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bung Joy. Sama-sama. Saudara, petugas kembali berhasil menyelamatkan 4 orang yang bertahan lebih dari 10 hari di tumpukan puing akibat gempa. Lebih lengkap di Sapa Indonesia Malam usai jeda.